Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah hari ini kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika kita meninggikan Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan sediakan buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk kami beribadah kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari urapi kami, dimanapun kami berada, kami mohon pengurapan khusus buat kami. Hati yang rindu, jiwa yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan di hadirat-Nya, memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang rindu kepadamu, dan biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu memenuhi hati kami, untuk kami bersyukur, beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Sudah siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Haleluya, amin. Allah itu baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Masih mau muji nama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita.
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari nyanyikan sekali lagi. Ku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini buat Tuhan.
jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Kaulah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari angkat tangan kita bersyukur buat Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari musik menyembah Tuhan, bahwa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam segala hal kami mau bersyukur kepada Tuhan. Untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Sampai hari ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Oh ralabasya kata karalabayaram. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau baik, sangat amat baik ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayaram. Mari bersyukur, angkat kedua tangan buat Tuhan, nyanyikan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan
seperti Engkau Yesus, menolong kami umat-Mu. Tiada yang seperti Engkau ya Yesus Tuhan, kekuatan kami ya Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, bawa pujian, bawa penyembahan, ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau keselamatan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kami. Itulah Engkau ya Yesus, penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh amat baik. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa kami lebih lagi ke hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik, amat baik. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayaraba. Syakaralabayaralaba syakar. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Amin saudara. Mari nyanyikan sekali lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan
hujan. Amin saudara. Saya sangat percaya Bapak Ibu dan saya ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Banyak hal yang kita alami. Masalah, persoalan, suka, duka, ringan, berat. Tapi mari kita terus bersyukur buat Tuhan. Amin saudara. Karena percaya satu saat juga pelangi kasih itu Bapak Ibu dan saya akan alami. Amin. Badai itu pasti berlalu. Katakan dengan saya, amin. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita lagi buat Tuhan. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya akan berlalu bersama dengan Engkau Tuhan. Saat hati kami bersyukur kepadamu ya Allahku, Yesus Tuhan. Oralaba shandara bayara labo. Terima kasih. Kami akan melihat pelangi kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan mengalami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Itu janji-Mu bagi orang-orang yang bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya ketika kami naikkan pujian ini buat Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu. Maka Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menjamah kami. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu di hadirat-Mu. Mari lengkapi kami dengan firman-Mu. Isi hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Menjalani hidup-hidup kami. Hari-hari kami dengan Engkau. Dengan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Dengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam pujian penyembahan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu.
Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian, penyembahan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, saya coba sharing beberapa firman Tuhan buat kita semua di ibadah online ini. Mari kita baca sama-sama atau Bapak Ibu saya baca untuk kita ya. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi Bapak Ibu saya baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi Bapak Ibu dan saya. Yang percaya dengan saya katakan amin. Nah, puji Tuhan, hari ini saya kasih tema untuk kita semua, mengucap syukurlah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang mengucap syukur. Wow, saya sangat percaya kita semua sudah melakukan hal ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa saja yang Bapak Ibu dan saya alami, kita sudah melakukan itu buat Tuhan. Karena itulah dikatakan mengucap syukur itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Kehendak Tuhan buat saudara, Bapak, Ibu dan saya adalah salah satunya mengucap syukur. Nah, dikatakan dalam segala hal. Bukan hanya pada saat kita mengalami sesuatu yang enak, yang baik, yang sepertinya menyenangkan sekali. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Berkat, prestasi-prestasi yang baik. Wow, kita datang ucap syukur buat Tuhan. Anak-anak kita berhasil, suami berhasil. Kita datang ucap syukur sama Tuhan. Tapi tidak tahukah Bapak Ibu, saudara, bahwa firman Tuhan ini datang buat kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik maupun tidak baik. Susah maupun senang. Amin saudara, Bapak, Ibu dan saya mengucap syukur. Kehendak Tuhan buat kita semua. Dalam segala hal. Bukan aja 1-2 hal yang membahagiakan kita. Tapi dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Dalam segala kondisi yang membuat kita tidak sanggup untuk mengucap syukur. Justru disitulah pada saat kita tidak sanggup untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur. Disitulah perkenanan Tuhan turun buat Bapak, Ibu dan saya. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki buat Bapak, Ibu dan saya. Ada berapa banyak yang selalu bersyukur. Baik, tidak baik, susah, senang, menyakitkan, tidak menyakitkan. Mengucap syukur sama Tuhan. Oh, saya percaya. Bapak, Ibu dan saya mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, mengucap syukur itu bukan seperti biasa-biasa aja saya datang. Tuhan terima kasih engkau baik, engkau sungguh baik, engkau amat baik. Bukan sekedar itu. Tapi ketika kita mengucap syukur ada satu pengorbanan dari hati kita. Pengorbanan, sungguh-sungguh kita berkorban. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mengucap syukur. Aku percaya ada rencana Tuhan yang indah buat saya. Nah itu dia. Amin saudara. Nah, kita baca satu ayat ya. Dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Saya baca untuk Bapak Ibu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang percaya
dan setuju dengan firman ini, katakan yes. Haleluya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Saudara, syukur kepada Tuhan itu adalah satu korban. Korban itu, waduh, Bapak Ibu dan saya sudah mengalami. Gimana kalau korban? Berkorban. Sepertinya, ya, mau lakukan apa tidak? Hati kita yang berkorban. Semua dari hidup kita berkorban. Amin, saudara. Itu syukur buat Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mari naikkan syukur buat Tuhan yang sebagai korban. Korban ucapan syukur kita buat Tuhan. Dari hati kita yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ia memuliakan Tuhan. Ternyata ketika kita mempersembahkan korban kita, ucapan syukur kita buat Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Ketika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bisakah kita datang sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya korban kepada Tuhan adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk buat Tuhan. Mari kita lakukan itu buat Tuhan. Kalau mungkin sampai hari ini kita belum, biasa aja korban, biasa aja mengucap syukur, biasa aja. Belum sampai ke dalam hati kita. Belum sampai kepada pengorbanan. Hati yang hancur, jiwa yang remuk. Mari lakukan itu buat Tuhan. Dan kita pasti akan diberkati. Firman Tuhan katakan, ia memuliakan Tuhan. Bapak dan Ibu dan saya memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur kita sebagai korban dalam segala hal. Amin, saudara. Yang kedua kita lihat. Tidak gampang Bapak, Ibu, dan saya mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang yang enak-enak ya biasa aja. Amin, saudara. Oh, yang baik-baik biasa aja. Datang sama Tuhan ucap syukur. Selesai itu enjoy lagi ya. Tapi kita tidak merasakan sesuatu ketika kita mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Yang sebenarnya harus mengucap syukur. Nah, Mazmur 51 ayat yang ke-14 katakan begini. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, Raja Daud katakan itu waktu dia di dalam pengakuan dosa, dia bersalah. Ya, dia bersalah sama Tuhan. Lalu dia datang sama Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Saya percaya saat itu saat dia mengalami hal yang menurut dia mungkin sudah hopeless ya. Tapi Tuhan mengasihi dia. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengaku pengakuan dosanya ketika dia jatuh dengan Batsyeba. Dia minta ampun sama Tuhan. Sehingga dia bilang, bangkitkanlah kembali kegiranganku. Dulu sebelum dia jatuh, dia girang. Dulu sebelum Bapak, Ibu, dan saya ya diberkati berlimpah-limpah, kita girang. Kita mengucap syukur biasa-biasa aja. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya dalam masalah yang sepertinya, wow, mengucap syukur, enggak bisa mengucap syukur. Justru disitulah ucapan syukur kita buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Raja Daud katakan, bangkitkan lagi kegiranganku. Yang dulu aku girang, bangkitkan itu. Karena semangatnya sudah pudar, sudah enggak bisa lagi. Menurut dia. Tapi ketika dia datang sama Tuhan. Sehingga dia bilang, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu, ketika kita mau bersyukur sama Tuhan, dalam segala kondisi, situasi Bapak, Ibu, dan saya alami, punya roh yang rela untuk mengucap syukur, untuk menerima keadaan yang ada, untuk menerima situasi yang ada, yang mungkin buat Bapak, Ibu, dan saya tidak kuat, tapi ketika Tuhan memberikan roh yang rela untuk bersyukur, Bapak dan Ibu pasti bersyukur kepada Tuhan.
Dan tidak tahukah saudara, ketika kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati, dengan roh yang rela, maka disitulah Tuhan melihat semua pengorbanan kita, ucapan syukur buat Tuhan. Lalu di sanalah Tuhan memberkati kita. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menghibur kita, Tuhan buka jalan kepada kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara yang kedua, punya roh yang rela untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa dengan hati yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Amin saudara, luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Berkat Tuhan turun buat kita. Amin saudara, ketika kita mau mengorbankan bersyukur dalam segala hal. Satu hal, karena kita mengasihi Tuhan. Ada kasih yang Tuhan berikan buat kita. Amin saudara. Mungkin sebelum itu kita enggak bisa. Kasih kayaknya sudah luntur dari hidup kita ketika kita mau bersyukur. Kita lihat keadaan kondisi. Tapi mari kita lihat ayat berikutnya. Saya baca buat Bapak, Ibu, dan saya ya. Yang pertama tadi kita mempersembahkan syukur sebagai korban. Korban. Yang kedua, punya roh yang rela untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Karena apa yang ketiga? Matius 22 ayat yang 37 katakan, jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang, pada ahli-ahli Taurat saat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Bapak Ibu, ketika kita mau bersyukur dalam segala hal, harus ada kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai kasih Allah dalam hidup kita, maka saya percaya kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa memiliki roh yang rela untuk bersyukur. Untuk keadaan yang menyakitkan, keadaan yang tidak bisa Bapak, Ibu, dan saya alami. Haleluya. Amin saudara. Ingat, ketika Bapak Ibu bersyukur, itu yang pertama, sebagai korban. Dan yang kedua, ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya harus memiliki roh yang rela. Seperti Raja Daud. Raja Daud katakan, bangkitkan kegiranganku. Sehingga dia bisa lagi mengucap syukur dengan keadaannya. Dan di sana Tuhan pulihkan Daud. Raja Daud. Haleluya. Yang ketiga, ketika Bapak, Ibu, dan saya mau bersyukur dengan segala kondisi situasi yang ada. Ada kasih Allah. Kita punya kasih Allah. Amin, saudara. Orang yang menyakitkan kita datang, kita bisa mengampuni. Lalu kita bersyukur. Amin. 3 hal ini saya percaya. Hari-hari ke depan. Mungkin Bapak, Ibu, hari-hari ini belum bisa mengucap syukur dalam segala hal. Cuma mungkin 1 hal, 2 hal. Bu, yang baik-baik aja saya datang muji Tuhan, menyembah, saya bersyukur. Tapi yang susah-susah itu, aduh sulit sekali untuk saya bersyukur. Tapi hari ini Tuhan ajarkan buat Bapak, Ibu, dan saya. Syukur adalah korban untuk memuliakan Tuhan. Dalam segala hal. Bersyukur punya roh yang rela. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau bersyukur. Dan yang berikutnya, karena kasih Allah perlu ada dalam diri kita. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan akal budi kita. Bapak, Ibu, saya pernah mengalami itu. Satu kondisi yang kelihatannya susah untuk bersyukur. Tapi saya belajar untuk bersyukur. Tuhan, tolong saya. Berikan roh yang rela untuk saya bersyukur kepadamu. Karena rencanamu indah bagiku. Ketika Tuhan memanggil almarhum suami saya belajar bersyukur. Tuhan kasih roh yang rela untuk saya bersyukur.
Saya tahu saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Makanya saya mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik. Dan rancanganmu, rencanamu indah bagiku. Haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal. Suka, duka, baik, senang, bersyukurlah. Haleluya. Mari katakan dengan saya sama-sama. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Buat Bapak, Ibu, dan saya. Katakan sama-sama dengan saya. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau terus bersyukur buat Tuhan. Sebagai korban memiliki roh yang rela. Dan memiliki kasih akan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Tuhan boleh memberkati kami, Roh Kudus boleh mengingatkan kami akan firman ini supaya kami setiap saat kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun. Bapak Ibu saya ajak mari angkat tangan kita buat Tuhan. Mungkin hari ini ada yang belum bisa bersyukur sama Tuhan. Tapi bilang buat Tuhan, Tuhan aku mau bersyukur. Sebab syukur itu adalah korban dari hatiku yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Sebab itu aku mau bersyukur. Sebab Tuhan taruh aku roh yang rela. Dalam segala keadaan, kondisi, saat-saat ini, sepertinya gak bisa bersyukur dengan segenap hati. Tapi hari ini Roh Kudus mampukan saya. Saya mau bersyukur dengan segenap hatiku. Karena aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku percaya ada berkat khusus Tuhan sediakan buat aku. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak lihat anak-anakmu yang hari ini sementara mengangkat tangan bagimu. Pengurapan khusus buat anak-anakmu ya Tuhan. Oh ralabasyaka, urapi dengan roh yang rela. Oh ralabasyaka untuk bersyukur. Penuhi mereka kembali dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Allah turun melengkupi, memenuhi hati mereka. Hati umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan buat Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh bersyukur dengan segenap hati. Dalam segala keadaan. Kalau mungkin ada yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Ada yang jatuh usaha pekerjaan. Tuhan, mari tuntun anak-anak-Mu ini. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Hibur mereka ya Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan jalan keluar. Bapa mari berikan jalan keluar buat anak-anak-Mu. Ketika mereka datang bersyukur dalam keadaan mereka. Dengan keadaan yang mereka alami. Kondisi yang anak-anak-Mu alami. Terima kasih banyak Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba syakaralaba. Oh ralaba syaralaba ralaba ya ralabo. Terima kasih Tuhan. Sehingga yang sakit siang hari ini mereka disembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang jatuh semangat putus asa Tuhan bangkitkan kembali lagi. Usaha yang jatuh hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika anak-anak-Mu bersyukur. Maka pemulihan terjadi. Jalan keluar Tuhan berikan buat anak-anak-Mu yang bersyukur kepadamu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diberkati Tuhan. Dan saya percaya firman ini akan ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus terus memberikan kami, memberikan kita semua pengertian-pengertian. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu.
Sebelum kita selesai ibadah online ini, mari kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, bahkan pemimpin-pemimpin rohani kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami percaya firman itu akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat ini kami rindu berdoa bahwa pemimpin kami, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, kuasa-Mu mengalir terus untuk hamba-Mu, kekuatan, kesehatan bagi gembala sidang kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa membawa gembala CK4 kami Bapak Pendeta Weliar Kauntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan sertai pimpin dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga mohon kekuatan, kesehatan buat kami masuk di dalam penuaian jiwa di akhir zaman ini Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus bersama dengan generasi Yeremia yang mana Tuhan sudah pilih mereka, Tuhan sudah persiapkan mereka melalui pencurahan Roh Kudus Pentekost yang ketiga yang sementara terjadi. Melanda gereja-gereja Tuhan, melanda orang-orang percaya, melanda seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan akan memakai anak-anak kami, generasi Yeremia, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau sampaikan salam bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku. Sejahtera, aman, sentosa untuk memasuki pilkada bulan-bulan depan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami percaya aman Indonesia dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan untuk presiden kami yang sekarang Pak Jokowi beserta dengan Pak Maruf Amin dan semua staf-staf yang ada. Tuhan sertai pimpin. Berikan hikmat untuk hamba-Mu ini Tuhan. Untuk memimpin bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan juga untuk pemimpin kami yang baru, presiden yang baru, Bapak Prabowo beserta dengan Pak Gibran Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna untuk kedua hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak. Hikmat Tuhan turun bagi kedua hamba-Mu ini untuk memerintah bangsa, melanjutkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Untuk pilkada yang akan datang juga Tuhan sertai pimpin. Tuhan sudah siapkan pemimpin-pemimpin daerah yang Tuhan percayakan untuk membangun Indonesia ini Tuhan. Untuk lebih maju dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Bapak terima kasih juga, kami berdoa untuk tempat kami beribadah di tempat ini, Gading Nias, Tuhan juga sertai pimpin aman di dalam perlindungan-Mu. Bapak kami juga bersyukur dan berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, berkati persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan, ucapan syukur, persembahan umum, apa yang Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka memberi, kami percaya berkat Tuhan juga turun bagi umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu Bapa di surga dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu kekasih dan biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.
Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.